Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfantera Ramdhani, mahasiswa yang akan menyampaikan analisis studi kasus pendidikan melalui pendekatan filsafat ilmu. Dalam video ini saya akan menerangkan sebuah kasus perdebatan antara pengajar sains dan agama di lingkungan sekolah. Dan bagaimana pendekatan epistemologi, ontologi, serta aksiologi dapat membantu kita memahami dan mencari jalan tengah pada konflik tersebut. Sebuah kota kecil, sebuah sekolah menengah menjadi titik awal dari sebuah perdebatan besar. Perdebatan ini bukan soal fasilitas sekolah atau kurikulum umum, melainkan soal yang lebih mendalam, asal-usul kehidupan. Dalam pelajaran biologi, para guru mengajarkan teori evolusi, sebuah teori ilmiah yang sudah lama menjadi bagian dari fondasi ilmu hayati modern. Namun, sebagian orang tua merasa ada yang hilang. Menurut mereka, narasi menciptakan dari kitab suci juga perlu diberikan tempat. Mereka mengajukan petisi menuntut agar ajaran agama disandingkan dengan teori ilmiah. Bagi mereka, anak-anak perlu tahu bahwa ada dua pendekatan dalam melihat asal-usul manusia. Yang satu berasal dari sains dan yang satu lain dari iman. Lalu, bagaimana kita menilai konflik ini? Apa yang bisa kita lakukan agar pendidikan tidak menjadi medan benturan keyakinan? Mari kita menilai persoalan ini melalui lensa filsafat ilmu. Pertama, mari kita mulai dari epistemologi, yakni cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, struktur, dan validitas pengetahuan. Sains bekerja dengan metode empiris, ia bergantung pada observasi, eksperimen, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Teori evolusi misalnya, lahir dari pengamatan mendalam terhadap fosil, genetika, dan adaptasi makhluk hidup. Pengetahuan ilmiah selalu terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan dibantah jika ditemukan bukti baru. Berbeda dengan itu, pengetahuan agama bersumber dari wahyu dan iman. Ia tidak tunduk pada penguji laboratorium atau bukti empiris, melainkan diterima sebagai kebenaran yang bersifat transenden. Di saat perbedaan epistemologi itu muncul, ilmu dan agama memiliki sumber kebenaran yang berbeda. Ilmu bersandar pada rasionalitas empiris, sementara agama bersandar pada keyakinan spiritual. Kedua, kita tinjau dari aspek ontologi, yakni filsafat yang membahas hakikat realitas. Dalam sains, kenyataan dianggap sebagai sesuatu yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis. Teori evolusi melihat manusia sebagai hasil proses panjang seleksi alam dan mutasi genetik. Makhluk hidup dipandang sebagai bagian dari sistem biologis yang kompleks dan berkembang. Sedangkan dalam kerangka kepercayaan agama, realitas tidak hanya fisik, tapi juga metafisik. Manusia tidak hanya dilihat sebagai makhluk biologis, tapi juga sebagai makhluk spiritual yang diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Maka muncul pertanyaan ontologis. Apakah realitas hanya terbatas pada apa yang bisa diukur, atau ada dimensi lain yang tak kasat mata, namun tetap nyata bagi manusia? Ketiga, kita masuk ke dimensi aksiologi, yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan pengetahuan. Pendidikan sejatinya bukan hanya soal mentransfer informasi, ia adalah proses membentuk manusia yang berpikir kritis, bertanggung jawab, dan beretika. Maka ketika kita mengajarkan sains, kita juga perlu memperhatikan nilai-nilai yang dibawanya. Namun demikian, agama juga membawa nilai-nilai moral dan spiritual yang tak kalah penting. Agama mengajarkan etika, tanggung jawab terhadap sesama dan terhadap alam. Menolak kehadiran agama sama sekali dalam pendidikan bisa membuat proses belajar kehilangan dimensi nilai. Disinilah aksiologi filsafat ilmu memberi kita pelajaran penting bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral. Cara kita mengajarkan ilmu akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anak-anak kita. Lantas, apa pendekatan yang inklusif? Haruskah kita memilih antara sains atau agama? Jawabannya tidak perlu memilih salah satu dan menolak yang lain. Keduanya bisa hidup berdampingan jika kita mampu menempatkan mereka pada ranah yang tepat. Sains tetap diajarkan sebagai disiplin empiris. Anak-anak perlu paham bagaimana teori ilmiah bekerja, bagaimana hipotesis diuji, dan bagaimana kesimpulan ditarik. Tapi kita juga bisa membuka ruang dalam mata pelajaran lain seperti pendidikan agama, filsafat, atau diskusi nilai untuk membahas bagaimana iman menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup dan makna eksistensi. Bahkan, diskusi lintas disiplin ini justru akan memperkuat daya kritis siswa. Mereka belajar bahwa kebenaran tidak selalu tunggal. Ada banyak cara memaknai dunia, dari mikroskop laboratorium hingga ayat kitab suci. Konflik antara sains dan agama bukanlah suatu hal yang baru. Namun, dengan pendekatan filsafat ilmu, kita bisa berhenti menilai keduanya sebagai musuh dan mulai menganggap keduanya sebagai dua lensa yang berbeda dalam memahami kehidupan. Sains memberi kita penjelasan tentang bagaimana dunia bekerja,
sedangkan agama memberi kita pemahaman untuk apa kita hidup. Dalam pendidikan, tugas kita bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi membangun manusia yang utuh, intelektual, spiritual, dan etis. Dan filsafat ilmu dengan segala kedalaman reflektifnya memberi kita jalan untuk menjembatani yang terlihat bertentangan, agar sekolah tidak menjadi ladang perpecahan, namun tempat tumbuhnya kebijaksanaan.